Halo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya guys. Mohon maaf nih, saya baru sempat update video. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah materi teknik komputer dan jaringan tentang SIP atau Session Integration Protocol yang berkaitan dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Baik, tidak lupa pula saya mengenalkan Ibu Indayana Putri Manafe SPDKOM selaku guru mata pelajaran, dan saya sendiri sebagai pemateri Febriana Natalia Love. Pengertian SIP. SIP adalah singkatan dari Session Integration Protocol, merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi. Yang berikutnya, fungsi pada SIP. SIP berfungsi dalam pensinyalan dan kontrol pada layar aplikasi, yaitu untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Akan tetapi, fungsi dan operasi dasar dari SIP tidak bergantung pada protokol lainnya, dan SIP juga tidak bergantung pada protokol layar transport yang digunakan. Ketika melakukan sebuah panggilan SIP, pemanggil harus mengetahui terlebih dahulu lokasi dari server yang tepat dan mengirimkan request. Kemudian, caller dapat langsung menghubungi caller atau tidak langsung melewati redirect server. File call ID pada header SIP message secara unik mengidentifikasi panggilan. Operasi signaling yang dilakukan oleh SIP dapat disederhanakan menjadi seperti yang kita lihat pada gambar: soft phones on computers, SIP phones, internet, SIP through provider 1, SIP through provider 2. Baik, selanjutnya arsitektur SIP. SIP server adalah kesatuan fungsi logis di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Arsitektur dari SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan servers. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client atau UAC yang membangkitkan request, dan user agent server atau UAS yang merespon request. Cara kerja SIP. Cara kerja SIP sebenarnya sama dengan cara kerja protokol HTTP, yaitu dengan metode client server atau request response. SIP bekerja berdasarkan pada request response. Request yang dilakukan hampir mirip dengan alamat mail yang terdiri atas nama host, ditambah parameter nomor. Untuk memulai, komponen SIP. User Agent Client ICA, yaitu user agent yang memulai sesi komunikasi. User agent client dapat berupa software pada komputer software seperti Xlite, Sifona, atau berupa hardware seperti user agent server WAS, yaitu user agent yang menerima satu menanggapi sesi komunikasi. Proxy server merupakan komponen penengah antar user agent, bertindak sebagai server dan klien yang menerima. Redirect server merupakan komponen yang menerima request message dari user agent, memetakan alamat SIP user agent atau
Proxy tujuan kemudian menyampaikan hasil pemetaan SIP request dan response. SIP request response. Ada dua jenis message dalam SIP, yaitu request bisa disebut materi dan response. Request dikirim dari klien ke server yang berisi tentang operasi yang diminta oleh klien tersebut. Sedangkan response dikirim dari server ke klien yang dikirim yang berisi tentang operasi yang diminta oleh klien tersebut. Sedangkan response dikirim dari server ke klien yang berisi informasi mengenai status dari segala sesuatu yang diminta oleh klien.